Oke, saya jadi bingung nih, Cak Yon, Pak Yon, atau Mas Yon manggilnya. Tapi enaknya kayak Mas Yon aja biasa yang manggil. Karena biasanya Mas Yon ini nggak lengkap lagi namanya. Saya manggilnya Mas Yon Gondrong kan itu Mas namanya. Yon boleh lah, Mas Yon itu aja ya. Tapi masih gondrong kan. Apa kabar nih sepulang dari Arab Saudi nih Mas Yon? Ya, astungkare ya, alhamdulillah kabarnya baik-baik. Ini saya agak kaget ketika Mas Yon ada saya lihat postingnya, wow, kalau yang lain berjuang susah payah bisa konser ke luar negeri, Mas Yon enteng banget ya tiba-tiba main di Arab dan itu sebulan ya? 1 bulan setengah. 1,5 bulan. Iya. Itu bisa diceritakan nggak gimana awalnya one man band dari Bali bisa diundang diajak main di Arab 1,5 bulan? Oke, ini ceritanya begini, Bang. 2019 itu saya diundang, saya salah satu agent Amerika itu untuk main di Jeddah Festival. Iya. Saya waktu itu berpikiran karena kita tahu sendiri kan Arab Saudi lagi kan. Itu musik aja ada yang mengharamkan juga loh ya. Masih ini ada yang begitu ya. Terus yang kemudian saya cuekin, nah ini orang main-main. Ini pasti iseng-iseng. Saya mungkin diundang nggak sana mungkin, ya. dan saya nggak percaya. Tapi dalam hati saya membawa kreatif musik ini, siapa tahu barangkali ya saya bisa mengantarkan saya untuk kemana-mana kan begitu kan. Intinya ya minimal Indonesia lah. Waktu itu belum kepikiran sampai ke luar negeri. Sampai ke luar negeri. Jadi 2019 itu saya cuekin banget. Ternyata ada Jeddah Festival, Jeddah Season Festival saya browsing. Setelah berjalan itu ada. Waktu itu saya cuekin, saya agak nyesel. Ternyata memang ada. Memang gitu, ada gitu dan besar dan musisi-musisi yang top tampil dunia. Itu saya siapa ya? K-pop yang lagi K-pop juga ada. K-pop juga ada. Dan musiknya udah macam-macam lah. Nah, habis itu kan 2019 pandemi, tidak ada festival lagi sampai 2021 nggak ada. 2022 ini baru ada lagi. 22 itu saya dihubungi ya, saya sudah agak yakin ini. Cuma tidak yakin beneran karena kondisi masih belum stabil ya di negara. Iya, jadi akhirnya beneran saya dihubungi, akhirnya teken kontrak secara profesional dan saya berangkat. Ya, sebelum kita lanjutkan cerita tuh Mas Yon, mungkin rekan-rekan Okemade yang masih penasaran itu apa one man band, itu bisa dilihat di browsing di Google, di YouTube. Ini unik. Sebetulnya kita kepingin Mas Yon tunjukkan di sini langsung, tapi karena satu dan hal kamu mungkin nanti boleh dilihat. Yang pasti one man band itu saya bilang musisi yang unik ya. Unik karena kemaruk. Seragam. Main band sendiri, main gitar sendiri, harmonika sendiri, nyanyi juga sendiri. Yang pasti kalau dapat job cuannya juga sendiri kan gitu. Tapi lewat aja, Bang. Lewat aja. Karena ada anunya, ada istrinya. Ada istrinya ya. Mas Yon, kembali ke soal tadi, itu ngomong soal kontrak di Arab itu. Orang kan biasanya berpikiran, diundang tampil di luar negeri, mungkin cuma tampil di festival ya kayak orang, bahkan kadang-kadang nggak ditanggung, kan seperti itu. Harus biaya sendiri. Nah, kalau Mas Yon kemarin itu bisa diungkap nggak sedikit? Sistemnya seperti apa, kontraknya seperti apa? Jadi begini, saya juga selama ini kan tidak pernah pakai manajemen atau pakai apa ya, atau manajemen nggak langsung ibu ya? Enggak. Jadi saya langsung sendiri. Jadi kadang ada kerepotan juga mau ngasih ini berapa kalau main sini gitu. Kalau Thailand kan repot juga. Berarti nggak tahu juga ketika ditanya berapa fee-nya, bingung jawab. Bingung. Cuma saya kan ada dibantu anak saya Dika, si Ojan itu untuk coba browsing bagaimana festival di sana itu berapa dan bagaimana. Soalnya saya intinya apalagi di Arab Saudi, saya sebagai muslim ya Pak Adi ya. Intinya waktu itu saya nggak mikirin duit juga. Saya ada yang nanggung tiket pesawat, ada yang nanggung makan,
saya tidur. syukur-syukur bisa ibadah. Iya. Sebagai Muslim saya Orang masih mendambakan bisa umroh dan ini Iya. langsung gitu. Iya. Dan akhirnya Pak, kita browsing ada tawar-menawar di situ ternyata. Kamu kalau dikasih fee segini bagaimana? Per hari segini bagaimana? Kita coba naikkan gitu. Coba kita. Jangan langsung kasih dulu gitu Iya, jual mahal dulu ya. Iya, seolah-olah kita tahu lah. Padahal sebetulnya ditawari segitu, mau aja gitu mau loh. aja gitu ya. Akhirnya deal dan cukup bagi saya cukup lumayan banyak bagi saya lumayan cukup. Begitu. Artinya kesempatan main di luar negeri dapat, terus bonusnya umroh dapat, Betul. honor juga lumayan gitu ya. Honor Jadi bisa lumayan, kasih oleh-oleh untuk ibu sama Dika ya. Betul sekali. Itu kalau yang misi penting sebetulnya, karena kalau saya lihat di postingan Mas Yon, ini bukan hanya sekedar main. Ada misi khusus yang Mas Yon emban ketika membawa one man band ini sampai ke Arab. Itu apa Mas Yon mungkin? Itu sebenarnya kalau itu bonus ya Mas ya. Istilahnya saya bermusik kreatif ini ada tujuannya. Kalau saya bisa kemana-mana, bisa keluar, karena ada beberapa negara juga saya kan ke Singapura juga ada festival Singapura juga saya diundang dan itu bagi saya bonus. Jadi mungkin saya bisa cerita tentang awalnya saya bikin, tujuan saya untuk apa mungkin seperti itu. Oke. Itu kita keep dulu Mas. Tapi sekarang tadi saya ini kan yang Kak Mas Yan bilang tadi nggak terbayang main di Arab yang mungkin ya kayak tadi persepsi kita bahwa di sana musik itu terbatas loh. Sementara Mas Yon yang saya tahu dengan one man band bawaannya model lagu-lagu rock, terus kemudian lagu berbahasa Inggris, nggak mungkin dong bawa lagu Bali di sana kan. Itu diterima nggak? Nah waktu itu ketakutan Mas Yon tuh seperti apa dan sampai di sana realitanya seperti apa? Nah, ini karena kita ini internasional ya, prepare-nya jelas lagu-lagu yang berbahasa Inggris atau minimal ada satu dua lagu berbahasa Arab juga. Saya tidak siap. Justru saya siap-siap lagu India. India dan ada beberapa dangdut ya. Karena saya berpikiran bahwa ini festival hanya festival rakyat lah. Yang banyak orang datang, PKI banyak yang datang, yang penting saya menghibur. Iya, yang penting saya menghibur. Kalaupun tidak bisa menghibur warga Arab, minimal saya TKI yang ada di bisa sana. dikerumunin TKI seperti itu kan. Ternyata itu festival besar banget. Yang nonton bukan hanya TKI gitu, memang orang Arab juga banyak. Hampir tidak ada TKI karena di situ tiket masuknya mahal. Kebalik malah dari Iya, jadi di situ saya berpikir lagi, kok 1-2 pertunjukan ini nggak ada, kepingin sampai setengah bulan tuh saya tidak ketemu orang Indonesia sama sekali. Nggak sempat kontak dengan KBRI di sana misalnya? Tidak sempat. Jadi 1-2 hari sampai seminggu tuh saya ini salah ini saya pakai lagu India tidak masuk karena yang ternyata nonton lain. Dan saya berpikir gini, India dan Arab waktu itu saat itu mungkin sampai saat ini ada sedikit gap clash, kan? Ada sedikit clash. Wah ini India gak masuk, saya coba kan lagu Barat, lagu India ini kan, terus lagu Barat ini tidak ada sama sekali yang nggak ngerespon. Ya ada sih hanya 1-2 orang, tapi begitu lagu Barat pun itu justru orang kadang ini uniknya, orang kadang nutup telinga. Saya ya mungkin dari reaksinya itu tahu ya. Gitu. Ya, aduh ini lagu apa ini gitu. Tapi kan intinya perform saya itu tidak semata-mata pesan di lagu kan, pesan di apa itu di syair-syair kan, karena saya pertunjukan istilahnya sedikit lawak lah. Orang melihat juga bahwa bagaimana seorang musisi bisa memainkan sekian instrumen pada saat bersamaan, mungkin lebih ke sana ya. Lebih ke sana. Jadi akhirnya saya mencoba ini interaksi ya, saya interaksi sama audien. Ternyata Pak, ada beberapa yang minta lagu Indonesia. Ada yang request malah. Anak-anak ada request kayak Balonku Ada 5. Saya membayangkannya lagu Indonesia yang diminta itu lagu apa? Ternyata Balonku ya. Iya, Balonku Ada 5, terus Gilang Sepatu Gelang gitu. Saya ini unik gitu. Ini kok bisa seperti itu ya? Saya agak berpikir gitu.
mungkin ini mereka kecilnya dulu baby sisternya orang Indonesia. Oh. Ya kan logika. Iya. Itu Ngerti. Jadi ya. nyanyiin anak majikannya orang Arab, dinyanyiin Iya. lagu Balonku. Oh, dia antusias dan Sekarang anaknya gede, inget lagu itu, Iya. minta. Iya kan itu kan. Nah, akhirnya ketemuan. Ini Iya. clue-nya ketemu. Dan saya paling favorit kan ketika ini di sebuah festival yang nggak sehari 2 hari untuk Mendatangkan crowd itu ya. iya, untuk mendapatkan chemistry dengan ini kan saya punya lagu andalan itu Happy Birthday kan. Iya kan? Curang itu. Iya. Lagu yang berlaku umum. Iya, umum dan setiap orang menyanyikan lagu Dan tiap itu. hari pasti ada orang yang ulang tahun. Iya. Ini nih saya akal-akalin karena saya menyanyikan lagu sendiri atau lagu barat se-famous-famousnya Mama Devasito atau Heaven Door kayak gitu. Ada 1-2 yang respon. Tapi begitu Happy Birthday itu Orang pasti tahu. semua. Jadi saya akalin gini ya. Siapa yang ulang tahun hari ini? Iya. Gitu kan. Saya akan nyanyikan untuk kalian yang ulang Dan tahun. pasti ada ya. Kalau tidak ada trik lagi, Wah, gitu. Ini staf saya kan dikasih staf 2 ya untuk ini mendampingi. Pokoknya kamu kalau nggak ada yang ulang tahun, Kamu ngaku ulang kamu tahun. ulang tahun. Jadi begitu saya pancing ini staf ini, saya nyanyikan ini sekarang dia birthday, kita nyanyikan sama-sama kan istilahnya begitu kan. Tapi apa memang seorang one man band itu harus menguasai lawak juga, Mas Yon? Karena kalau saya lihat ada kecenderungan begitu. Lawak maksudnya? Ya, artinya bisa humor atau ya untuk menghidupkan suasana itu. Gini, awalnya saya itu nyanyi serius. Sebenarnya saya orangnya nggak bisa melawak ya. Benar nggak bisa? Bapaknya nggak bisa ngelawak. Sebenarnya, tapi berjalan mungkin waktu itu saya mulai one man band itu 1 tahun ya. Ini kok banyak kesalahan gitu kan. Saya banyak kesalahan entah ini di beat atau nggak sinkron Iya, nggak sinkron karena mungkin kejerat kabel atau bagaimana kan itu sering saya alami kan. Kalau nggak pakai wireless kita main kan kadang kabel itu. Jadi di situ caranya mengakali bagaimana supaya orang ini tetap terhibur. Jadikan guyonan. Iya, jadikan guyonan. Mungkin saya akan break juga. Ya. Diam pura-pura apa-apa gitu. Improve jadinya. Improve jadinya. Okay. Gitu. Nah, teman-teman Oke Made juga, kalau sempat lihat, ini mudah-mudahan rekamannya masih ada di YouTube, beberapa tahun yang lalu, Mas Yon ini juga sempat ikut ajang cari bakat Indonesia Got Talent. Dan sampai 11 besar ya? Ya, 10 besar. Ya, menariknya karena itu, yang waktu itu ikut Indonesian Got Talent, yang one man band hanya Mas Yon aja. Iya. Yang lain bakat-bakat biasa ya, ada yang umum gitu ya. Lah, ya. Nah, sekarang mungkin bisa diceritakan awalnya yang bisa tertarik one man band itu apa? Karena setahu saya, Mas ini bukan promo ya, bukan mempromosikan Mas Yonnya. Mas Yon ini seorang lebih tepat istilah kerennya bahasa Inggrisnya gardener. Ya, tukang kebun. Tapi bukan tukang kebun. Artinya kalau kita butuh menata kebun seperti apa di kantor, di hotel apa, pakarnya. Ya. Tiba-tiba kok lari ke musik one man band lagi. Iya. Saya pengamen dulu, Pak. Sebelum ke Bali, sebelum kemana-mana ya, saya bujang itu, saya masih single dulu, itu saya suka kemana-mana. Yeah. Kemana-mana itu ada tujuan, karena saya di keluarga itu ekonomi kurang mampu lah, istilahnya kalau untuk bekerja kalau tidak merantau ini nggak akan ada perubahan. Jadi saya ngamen ke Jakarta, ke Sumatera, bahkan ke beberapa pulau. Sendiri? Sendiri. Kadang ada teman juga. Ke Bali. Waktu itu Bali kan nggak bisa diamenin. Tahun berapa itu pertama kali sampai di Bali? Tahun 90-an lah. 90-an. Tahun 90-an. Jadi ke Banyuwangi terus tidak naik belum ada angkot. perubahan. Ya, istilahnya kita jalan aja. Ada truk ikut sana, ada kereta ikut ke Jakarta, ke Bandung. Benar-benar musafir gitu jadinya. Jadi sebenarnya pada tujuannya mencari pekerjaan di mana ya saya bisa hidup nanti. Begitu. Akhirnya saya ngamen ke Bali di sini. Saya mungkin bisa hidup di sini. Karena waktu genjreng-genjreng itu saya ketemu bos salah satu hotel itu untuk nyanyi di hotelnya begitu. Itu
Instrumennya gitar aja, Bang. Gitar aja. Nah, akhirnya beberapa tahun saya juga main reguler. Nah, di situ akhir-akhir ya mungkin tahun sebelum saya bikin one man band itu ada keresahan ketika pengamen itu memakai alat seadanya, Pak. Iya. Mungkin Kadang-kadang sering botol tahu, kan? air mineral Betul. diisi pasir atau apa. Iya, ya itu. Kadang mungkin Atau sambil bahkan nggak bawa alat tangan aja gini ya. iya sambil melotot dan ngeliatin tatonya. Kasih nggak? Itu banyak. Iya. Dan terutama di Jawa. Dan Image-nya nggak bagus jadinya bahwa pengamen itu kayak meres atau gimana betul. juga. Padahal pengamen bukan pengemis kan. Iya, betul. Kalau mengemis ya mengemis saja atau sekalian nodong kan. Artinya kalau memang nggak punya kemampuan, mending sekalian aja ngemis gitu Ngemis ya. sekalian ngemis karena jangan mempermalukan pengamen. Pengamen itu menghibur, Dan memang tidak memaksa. dan ada memang skillnya gitu Iya. ya. Jadi tujuannya kan menghibur dulu. Nggak harus nyanyi, Iya, betul. nggak gitu. Menghibur dulu, tip kan belakangan betul, biasanya, bukan uang dulu Betul. terus. Kalau hiburannya itu menarik, mungkin suaranya menarik, saya juga sering. Artinya dulu waktu itu tuh. Mas Yan mengamati juga gitu fenomena itu di Bali. Di Setelah Jawa Bali. yang kebanyakan Di juga. Di lampu kebanyakan. merah, Ah. kalau pulang, kalau Iya. ini kok menakutkan begitu. Dan sempat beberapa juga ditodong pengamen yang begitu-begitu keluh-keluhan di TV. Ya artinya bukan nyambi ya, nyaru ya. Iya. Nyaru jadi pengamen padahal kriminal kan. Iya, lagi. betul. Jadi dari situlah Mas, saya kira pengamen tuh harus kreatif gitu. Kreatif dan ingin mengubah image itu. Iya, harus kreatif, jadi menghibur. Terus orang ini yang dihibur, otomatis kalau Seneng. seneng akan memberi imbalan. Iya. Kalaupun dia punya uang sedikit, mungkin capek-capek saya one man band menghibur orang, ternyata imbalannya sedikit. Minimal Setidaknya ikhlas. dia ikhlas dan dia bisa cerita ke Iya, teman-temannya. betul. Gitu. Itu berarti mulai memikirkan konsep ini bakal bikin one man band, itu apakah mencari referensi dulu sebelumnya atau terlintas langsung aja dalam pikiran? Tahun berapa ya? Sekitar tahun 2007 itu saya sempat ke Jerman ya. Saya sudah mulai otak-atik, ada teman di sana, terus ada teman one man band di sana. Kita sharing-sharing di sana. Saya sempat juga ngamen di sana. Dari situlah kita. Berarti ngamennya ke Jerman pernah, Singapura pernah, Iya. Arab pernah, Malaysia. Malaysia. Ini diam-diam ya nggak perlu pamer ya. Udah banyak ke luar negeri ternyata. Dari situ ada ketemu komunitas. Di Jerman? Iya, di Jerman ketemu komunitas. Sebenarnya waktu itu belum begitu YouTube, belum ini ya, belum ada. 2007 Ya sudah sih. ada, tapi belum begitu banyak Mas. Begitu banyak, iya. Jadi agak Ya, terlihat. Facebook juga baru-baru mulai kalau nggak Iya. salah 2007 itu ya. Ya, kalaupun buka YouTube, wah banyak apanya itu. Videonya masih lelet ya. Jadi ini diceritain teman-teman. Dari situlah kita membangun komunitas, istilahnya komunitas internasional ya. Habis dari sana pulang baru bikin yang sendiri. beneran begitu. Itu kepikiran untuk ngerakitnya itu juga kreativitas sendiri. Kreativitas sendiri. Karena Berarti yang ada tuh alatnya apa aja berarti? Drum? iya ada drum set ya. Drum set. Jadi, terus yang instrumen itu yang melodi ada pan flute, ada harmonika, ada kaso dan gitar. Gitar. Gitu. Plus vokal juga. Ya, plus vokal. Berapa lama itu ngerakitnya Mas? Rakitnya itu mengalir aja, saya enggak ingat ya. Dan itu memang nggak ada artinya orang yang mesen itu mereka juga nggak paham ya, harus bikin sendiri ya. Iya, harus bikin sendiri. Kalaupun punya saya dipakai orang lain ya, mungkin belum tentu pas dan chemistry-nya dengan Artinya badan. tiap one man band itu akan punya settingan sendiri, Betul. standar sendiri gitu Betul, jadinya. beda-beda. Itu berapa lama Mas Yon dari ide ngerakit sampai jadi dan siap untuk main itu? Itu mungkin 1 tahunan lah. Dan karena harus Yang bikin mempersiapkan. lama itu apanya gitu? Atau Yang nunggu bikin ini? lama itu enggak kan. Yang bikin lama itu ini keluarnya itu loh. Hah? Kita mau mempertontonkan ini. Yakin nggak itu ya? Dianggap gila nggak? Terus Ya karena masih jarang gitu ya. Iya, masih jarang. Terus jadi mental sebenarnya yang bikin lama untuk keluar itu mental. Jadi waktu itu saya keluar pertama itu justru di ajang Indonesia Mencari Bakat. Iya. Karena si Dika kan si Ojan, anak saya. Kalau dia ngeband ya. Saya lupa Dika dulu main instrumen apa ya? Keyboard, Keyboard. piano keyboard ya. Ya dia itu ikut
Indonesia Mencari Bakat waktu itu di Renon nggak salah anunya. Yang untuk seleksinya audisinya, audisinya. Ya. Audisinya di Renon, kok saya bengong gitu kan, saya nganter dia. Nah, bawalah alat saya. Saya bawa alat saya. Berarti Bapak menyanyi anak juga untuk audisi. Karena sambil nunggu itu, Pak, bawa aja alatnya. Daftar kan mendadak gitu. Nah, diterima gitu. Dikanya diterima nggak? Dikanya juga diterima. Kita sama-sama ke Jakarta. Kalau Dika nggak diterima bisa ngamuk sama bapaknya. Itu awalnya. Jadi loh, ini direspon di EMB, walaupun itu waktu itu hanya live sekali kalau nggak salah, nggak sampai lolos karena saya juga masih carut-marut waktu itu. Tapi paling nggak mudah mulai memperkenalkan gitu ya? Iya, menambah kepedean. Dan ketika di audisi itu, saya disuruh perform tunggal di depan audisi-audisi yang lain. Wah, ini menambah pede. Di situ mulai saya geluti. Nah, gitu. Kalau sulitnya sebetulnya jadi one man band itu apa, Mas Yon? Atau mungkin bisa diceritakan nggak tantangan menjadi one man itu di bagian apanya? Saya ada beberapa gig sama ID Bali. Pernah juga sama Mas Yon ini otak kiri kanannya ini apa istilahnya saya kurang tahu ya. Secara kedokteran gitu ya. Secara kedokteran. Ini harus dibedah ini. Bisa wah jangan-jangan nanti orang bisa berpikir begini, Mas Yon mau nggak bikin pernyataan nanti seandainya jika Mas Yon nanti sudah misalnya tidak ada, otaknya boleh nggak kita minta untuk dibedah, diteliti ya? Iya, kayak Einstein ya. Iya, kayak Einstein. Tapi itu karena memang menyinkronkan itu ya yang sulit ya? Iya. Ini mungkin itu ya anggapan teman-teman, anggapan bapak-bapak di itu mungkin sedikit ya nggak tahu saya ya. Ilmiah banget. Iya. Cuma kalau menurut saya ini mengalir saja. Saya juga nggak menyetel otak kanan, otak malah kiri. Malah nggak tahu yang mana bagian otak kiri. Iya, nggak tahu gitu ya. Kita hanya mungkin waktu itu seperti orang belajar harmonika dengan gitar ya. Kita mengalir aja. Ini proses kan. Betul. Mungkin ditambahi drum itu proses saja. Dan saya mempercayai latihan itu adalah utama. Itu bukan karena saya punya kelebihan enggak. Saya tidak merasa, karena saya pernah merasakan pertama itu juga kesulitan juga ngebeat itu. Ada yang apalagi kata dibilang keselimput kabel itu juga ya. Beat, terus pakai harmonika, terus belum lagi lagu. Sampai sekarang yang kesulitan itu, kalau lagu saya belum benar-benar hafal, saya nggak bisa bawain, nggak berani. Karena, daripada berisiko malah nanti jadi gitu. Salah satu saya tidak boleh mikir di vokal, ya. Ini harus sedikit-sedikit lah gitu. Gitu nggak bisa seperti itu. Ada satu lagu itu berapa lama biasanya mempelajari Mas Yon? Untuk cocok, dan tidak semua lagu kan cocok untuk dibawakan one man band. Karena kita harus gini ya, Man. Semua lagu itu kita bisa bawa ke genre apapun ya. Betul. Nah, tapi ada ya tidak semua sih. Ada beberapa yang, tapi saya mencari lagu yang ringan-ringan aja. Istilahnya umpama sekarang booming lagu apa ya sudah, kalau beatnya ini susah saya bikin reggae. Jangan-jangan Ojo dibanding ke ya. Nah itu bisa juga saya bikin dangdut dan gitu kan, atau mungkin lagu barat apa gitu, saya bikin beat yang partnya itu beraturan gitu, 4/4 atau bagaimana, seperti itu. Artinya untuk jadi one man band itu nggak bisa lagu ambil kayak pengamen biasa, nggak kan, karena harus banyak penyesuaian, ngaturnya itu yang beratnya. Iya, ya itu kembali lagi kalau belum hafal banget saya enggak berani. Makanya kalau tolong bawain ketika perform tolong bawain lagu ini harus jauh-jauh saya hafalin benar-benar di luar kepala. Pernah atau lumayan sering nggak kadang-kadang pas ketika main tuh ketelingsut soal nada itu atau apa? Pernah. Dan juga yang tahu itu hanya Mas Yon aja ya? Iya. Tapi kalau mungkin nggak paham ya? Nggak paham. Kalau lirik sering bolak-balik itu sering. Tapi kalau beat ini yang saya takuti. Beat itu kan semua orang akan mendengar, nggak enak kan, orang sudah gini-gini, lo beatnya lain lagi gitu ya. Intinya kan one man band itu bukan hanya sekedar bermain musik, tapi juga ngajak orang untuk happy, ikut nyanyi kan gitu ya. Iya. Pesan kreatif yang pesan sebenarnya kreatif. Mahal nggak biayanya Mas Yon untuk satu set itu kalau boleh tahu? Saya konsepnya waktu itu recycle ya. Dari barang-barang yang nggak terpakai. Saya kan tahu sendiri Pak At kan, ya kan. Dulu saya sering antar anak saya untuk festival kan, itu jurinya Pak.
yang mengadakan Pak Arcana juga kan. Di situ kita belum kenal, tapi saya belum di one man band kan gitu. Nah, jadi saya suka ngumpulin alat-alat, beli alat-alat second gitu kan, ada drum, ada gitar, ada ini. Dipermak sendiri nanti. Ya, jadi ini kok pikiran saya, anak saya kan dulu, kamu jadi musisi lah begitu kan. Karena gini Pak, saya bermain musik itu otodidak. Saya pingin nyekolahin anak saya musik supaya bisa baca partitur. Karena dulu waktu awal-awal saya main di hotel reguler di sini, banyak yang ngajak tapi harus baca not. Saya nggak bisa gitu. Saya ingin persiapkan anak saya untuk itu. Kalau baca not lagu apapun jadi mudah. Nah jadi saya suka beliin drum. Kalau kamu mau main apa, gitar atau keyboard itu. Jadi semua ternyata tidak sesuai dengan harapan saya. Banyak yang nggak kepak. Itulah saya kreasikan. Jadi gunakan sendiri gitu ya. Betul. Mas Yon, sambil diminum kopi kedinginan. Iya. Terima kasih. Nah, kalau di Bali sendiri, Mas Yon tunggal atau ada nggak lagi yang jadi one man band? Di Bali ini ada. Ini sering, saya belum pernah ketemu, tapi saya follow IG-nya, terus saya sering komenin di IG-nya, di Facebook-nya untuk memberi semangat ya. Karena beliau ini masih malu-malu untuk keluar. Tapi saya lihat kemarin ada perform di Banjar atau ini dan dapat respon. Dan jangan takut nanti karena mungkin di Indonesia saya mulai duluan, jangan takut oh ini niru ini. Tidak ada yang meniru. Kalaupun musik itu tiru-tiruan, kita niru semua kan? Ya di barat sudah ada. Semuanya juga udah gitu. Meniru kan jadinya. Jadi kita kembangkan kreativitas kita dan kita bisa sharing-sharing. Kalau di Indonesia ada sempat browsing atau kontak nggak di Indonesia ada berapa one man band sekarang? Di Indonesia itu di Medan ada 1, di Jakarta di Kota Tua itu ada 3, mungkin sekitar 6-an lah di sini. Ini masih sangat minim ya? Masih sangat dan minim. Itu yang baru kedetek gitu ya? Iya, ini yang digendong ya. Sebenarnya one man band itu setiap orang bisa memainkan. Ada 2 macam berarti? Iya, ada digendong? 2. Ada juga yang duduk, pakai gitar tapi drumnya di. Pernah nyoba yang duduk? Pernah juga, saya pernah bikin itu juga, tapi kayaknya lebih nyaman yang mana? Saya kurang nyaman karena saya nggak bisa interaksi dengan. Karena memang harus stay aja ya kalau duduk. Tapi kalau gendong, saya bisa, berat ya? Sebenarnya nggak terlalu berat sih, cuma kan energi lumayan terkuras karena harus nyanyi, main. Ini sebenarnya sekitar 8 kilo. Kalau yang Mas pengalaman sama ini, maksimal berapa lagu atau berapa menit itu bisa kuat main gitu Mas Yon? Karena ada itu. Kalau normalnya 20 menit. 20 menit itu udah capek ya? Sudah capek. Cuma sekarang sering kita kan di acara itu dikasih 30 menit itu paling sering. Jadi kita bisa ngakal-ngakali. Akalin dengan mungkin yang misalnya kayak tadi cuap-cuap atau ngelucu dikit gitu ya. Tapi ada yang menarik juga Mas Yon. Kebetulan yang pernah saya lihat kalau Mas Yon tampil, identik kalau misalnya dengan one man band itu orang pasti ingatnya model-model lagu-lagu country. Pasti arahnya ke sana. Kenapa begitu Mas Yon? Iya, country ke reggae. Karena saya ngambil beatnya, nyaman di beatnya. Lebih pas ke sana gitu lebih pas. Yang akhir-akhir ini agak ke reggae-reggaean gitu. Betul. Banyak country. Kalau yang dulu di awal-awal lagunya Iwan Fals ya banyak ya. Iya. Nah, yang nyambung soal kiprah Mas Yon di one man band ini gitu. Iya. Apa tindak lanjut atau barangkali langkah yang ingin Mas Yon lakukan untuk, karena ini kan ya tadi belum banyak orang tahu, belum banyak orang yang berminat. Bahkan mungkin orang juga mikir, jangan dah, capek, mahal. Dan juga kalau misalnya yang ngundang juga pasti memang ada yang mau ngundang. Nah, kan mungkin ada orang bertanya seperti itu barangkali. Ya, itu normal banget ya. Karena saya pertama tujuannya adalah pesan kreatif, bukan semata-mata untuk mencari duit, memang bukan. Tapi saya dapat duit juga di situ ternyata, begitu kan. Dan saya dapat mengantarkan saya kemana-mana juga, walaupun nggak kemana-mana banget sih. Cocok lagunya Mas Surip ya. Ya, tak gendong kemana-mana jadinya alatnya digendong. Ya. Jadi kedepannya pun saya masih optimis bahwa one man band atau kreativitas apapun itu akan lebih diterima.
kalau kita mainstream kan saingan udah banyak. Betul. Band-band yang biasa kalau nggak spesialis banget ada Lewat ya pasti. udah lewat. Justru orang nyari yang unik sekarang ya. Iya. Dan festival-festival di luar negeri itu banyak banget. Ini saya kemarin ke Arab. Festival one man band. Festival Musik secara umum. musik dan hiburan. Ya. Seperti Jeddah Session, ada Riyadh Session, ada Dubai Festival City Festival gitu. Ini yang terutama di Timur Tengah itu lagi bangkitnya. Ya. Jadi keliru ya anggapan orang bahwa desa musik terbatas, haram, nggak boleh. Ternyata enggak juga ya gitu. Sekarang Arab sendiri udah mulai terbuka. Udah terbuka. Dan saya juga sering sindir teman-teman juga yang terlalu frontal kan begitu kan, menganggap musik itu seperti apa kan. Karena di situ juga ada siar juga. Betul. Gitu. Kalau Mas Yon sendiri dari keluarga, termasuk juga teman-teman, tanggapan mereka apa gitu terhadap ketika Mas Yon berkiprah di one man band itu? Atau jangan, wah gendeng iki, gitu nggak atau gimana? Yang jelas saya meyakini anak-anak saya malu waktu itu. Dika malu nggak waktu itu Dika? Terus kok bapakku koyok ngene gitu. Betul. Saya meyakini itu. Terus kalau istri ya apapun asal dalam hal positif ya enggak masalah ya. Cuma sekitar juga orang-orang teman-teman sekitar tidak begitu mendukung lah, kok yang gila lah begitulah. Ini mungkin dianggap sudah nggak normal ini begitu. Tapi setelah ngelihat kemarin tampil di Indonesia Got Talent, terus kemudian setelah tampil di Arab mulai berubah dong persepsi itu. Ya seperti itu. Ada peluang berarti sekarang untuk lebih mengembangkan saya. Nah, mimpi Mas Yon apa itu terhadap one man band sendiri? Kalau mimpi saya seperti ini, saya suatu saat bisa merangkul teman-teman yang tertarik pada one man show atau one man band atau musik. Satu orang bisa mainkan beberapa alat musik ya. Ini karena ada penawaran dari kementerian juga waktu itu, ya ada itu untuk menjaring teman-teman siapa mau mengadakan festival one man band. One man band ini reguler begitu. Jangan sampai reguler sekarang, lagi. Iya reguler. Jangan sampai sekarang saya belum menemukan gitu. Entah itu one man band nggak harus digendong ya. Ya karena konsep tadi ya bisa berdiri, digendong. Karena konsepnya harus ada rhythm. Ada apa istilahnya? Minimal apa saja yang harus ada kalau di one man band? Ya jelas beat, rhythm sama melodi kan itu sudah bisa di konsep band kan seperti itu kan. Kalau cuma gitar dan harmonika aja udah biasa ya? Iya udah biasa, harus ada beatnya karena konsep band itu adalah rhythm, melodi dan beat. Beat itu yang main. Ntar itu ditambahi jadi banyak itu alat tiup, alat perkusi ya terserah kan gitu ya. Itu konsepnya one man band. Jadi kalau bisa mainkan itu sudah dianggap atau mungkin tradisional. Mas Yon sih pernah nggak nggak tahu ya nggak tahu kalau Made mungkin kameramen saya pernah nggak ada kalau gamelan itu satu orang mainin semua belum ya kayaknya karena berat ya kan harus pindah-pindah masalahnya. Saya ada teman juga saya agak lupa namanya waktu itu sering kontak-kontak ada yang mencobain. Pak Made siapa ya saya lupa. Jadi dia bikin rindik tumpuk juga. Jadi ya rindiknya itu bisa ngetok ke atas dan ke bawah dan dia pakai gong kaki. Sudah ada. Berarti itu. Tetap kreativitas ya harus dimodif dulu kan katanya. Iya betul. Dan itu sekarang mungkin setahun ini saya nggak pernah lihat lagi ya gimana mungkin berlanjut atau enggak belum tahu gitu. Kalau Mas Yandri ada keinginan nggak untuk bikin lagu sendiri yang memang diciptakan dengan kadang ngelihat kondisi one man band dikonsepkan seperti itu lagunya, bukan hanya bahan lagu orang. Pernah ada nggak? Saya punya beberapa lagu buatan sendiri, tapi saya untuk recording itu memang belum pernah. Pertama saya agak ragu-ragu konsep saya dikenal sebagai one man band, terus kalau saya nyanyi dengan benar, ya kan, ini saya masih ragu-ragu. Nanti wah jangan-jangan ini udah di mixing, udah pasti diatur lagi gitu kan. Jadi saya ini teman orang yang
tahu saya ini, menikmati saya ya karena ini, karena konsep one man band gitu. Justru kalau direkam dengan rapi sekali itu kayak tadi, Saya ada hilang keraguan ciri khasnya. gitu. Nah, satu lagu saya itu malah di cover di band Malaysia. Namanya ada Lagu di yang YouTube mana? itu Shalala judulnya. Judul Shalala di cover band Khalifa. Ya. Khalifa ini band Khalifa cukup punya nama juga di Singapura. di Malaysia. Malaysia. Ya, gitu. Terus ada beberapa lagu yang di cover teman-teman juga. Kalau manfaat medsos bagi Mas Yon selama ini, terutama YouTube dan Instagram, untuk memperkenalkan keberadaan Mas Yon sebagai one man band itu seperti apa? Sebenarnya saya menyadari medsos itu penting banget dan perlu banget karena sebagai promo kita ya Pak. Cuma saya itu sudah tidak telaten di situ. Bahkan saya medsos saya kayak Facebook. Kan ada manajernya, ada asistennya. Ini yang kurang sinkron sama anak-anak. Ini dari coba kelola ini bapakmu itu masih sulit anak-anak. Mungkin masih di dunianya lah. Mungkin bisa diminta langsung sekarang sama Dika, tolong bantu Bapak jadi gimana, manajer ya. Tolong kelola. Ini sudah berkali-kali. Jadi ada kesulitan. Artinya kalau Mas Yon sini ngeliat memang ada peluang sebetulnya untuk mengembangkan ini ya. Iya. Dan ada pengelolaan yang lebih lebih manajemen yang lebih rapi bisa sebetulnya. Bisa. Gitu. Umpama saya bikin apa gitu didokumentasikan lah itu masih, dan pesan itu banyak banget. Bahkan saya kadang sampai dinanti-nanti apa itu lagi ngapain. Cuma kan saya di sosmed itu kurang ini. Kadang mata juga sudah agak berkurang gitu kan. Kita sadar masalah umur ya. Iya. Terus satu lagi, Bang. Saya kadang lama banget tidak posting di Facebook, tidak. Orang udah nanya-nanya gitu. Iya, di Instagram. Saya itu kalau dikomenin orang, teman, itu kalau tidak balas rasanya merasa berdosa banget itu. Jadi kadang lama banget enggak posting itu. Ya, lebih baik itu daripada nggak sempat balas gitu ya. Iya, udah nggak posting lah kalau nggak pemberitahuan yang mungkin lagi ngapain. Jadi mungkin sekarang nanti Iya, saya ini akan posting. kan peluang. Tapi Mas Yon, ini mungkin yang terakhir. Kaitannya kan bahwa ada misi yang bukannya berat, mulia sebetulnya barangkali boleh bilang, bagaimana memperbaiki persepsi orang bahwa mengamen itu tidak melulu terkait dengan hanya sekedar mengemis. Dan one man band sendiri tidak identik dengan pengamen juga gitu sebetulnya, karena bisa berkarya secara lebih profesional lagi gitu ya. Ya, pengamen itu kan menghibur kan ya, memberi hiburan kepada orang. Saya juga menghibur kan, memberi hiburan kepada entah itu di acara besar atau acara apapun ya. Nah, kebetulan kalau pengamen kan menghibur di mungkin lingkupnya kecil gitu. Jadi konsepnya sebenarnya sama aja, sama-sama penghibur. Yang membedakan tempat aja. Iya, tempat aja. Mungkin kadang saya mendapatkan tempat yang seolah-olah ini terhormat banget, tapi sebenarnya kenyamanan kan di hati saya. Saya itu sampai sekarang paling nyaman kalau genjreng di trotoar. Justru itu ya. Iya, daripada kalau yang paling dan tanda kutip terhormat itu main di mana yang pernah katakanlah umpama di TV atau di panggung besar, diundang kayak festival atau di katakanlah panggung besar atau di TV lah. Interaksinya yang kurang malah jadinya. Iya, jadi sekarang kita kenyamanannya kemerdekaan kita sebagai seniman itu tidak dapat kalau saya. Ya, karena kalau di TV apalagi harus ikut aturan, nggak boleh begini, nggak boleh ngadap sana ke sini gitu. Itu yang bikin. Ternyata kebebasan itu sangat penting ya bagi seorang musisi seperti one man band gitu ya. Kira-kira kita berkesenian harus merdeka ya sebenarnya kan. Iya, kesenian merdeka gitu. Iya. Kira-kira kalau orang nanya pasti sampai kapan ngamen? Sampai kapan mau jadi one man band, Mas Yon? Saya juga sering cerita sama anak-anak yang mungkin ini sudah saya ya, ini bapakmu ini sama istri juga, suamimu ini mungkin akan gila seperti ini sampai nggak kuat gendong gitu. Berarti akan tetap main sampai nggak kuat gendong. Ya, kalaupun nggak kuat gendong ya, saya nggak bisa lepas dari dari musik ya, Mas. Saya itu suka bunyi-bunyian dari kecil. Kalau di kampung ada kuda lumping, saya ikut kuda lumping gitu. Sorry, tadi dari awal saya lupa nanya. Jawa Timur, saya Malang. Malang. Ya.
Oh, di sini udah lumayan lama lah, udah Ya, sekitar udah 30-an tahun. Udah hafal Bali, udah bisa bahasa Bali lagi. Iya, gede-gede. Gede-gede. Gitu. Jadi karena saya suka musik, jadi setiap bunyi-bunyian itu saya suka ngumpul. Pasti akan tetap dekat dengan musik gitu ya. Dekat mungkin. Kalaupun nggak kuat gendong, ya duduk mungkin bisa, main masih duduk, bisa, oke. bisa saya. Selama masih punya tenaga untuk bisa menikmati bermain itu akan tetap gitu. One man band gitu. Karena teman-teman Okimade kalau bisa lihat di Instagram atau YouTube-nya cari Yon Gondrong, Gondrong, One Man Band Indonesia gitu iya. ya. Oke, terima kasih banyak Mas Yon waktunya untuk ngobrol ini sambil ketawa-ketawa. Nanti kita mudah-mudahan ada kesempatan menyaksikan langsung ya secara live Mas Yon lagi, boleh diinfo. Biar nanti bisa kita juga share ke teman-teman. Inilah salah satu bentuk kreativitas di bidang musik gitu. Sekali lagi terima kasih Mas Yon, ditunggu kreativitasnya dan tetap Mas Yon selalu jangan lupa salam secangkir kopi hangat.